Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Di malam harinya, ayah Haruka memuji perkembangan Haruka dan tak menyangka nilai Haruka bisa meningkat seperti ini. Haruka juga merasa sudah berjuang cukup keras, jadi soal larangan sebelumnya apakah bisa dihilangkan? Dan ayah Haruka setuju mencabut larangan itu. Tapi ayahnya berharap Haruka tak terlalu berfokus dengan selalu membaca novel, dan Haruka pun mengerti. Tapi ibunya bingung kenapa tiba-tiba nilai Haruka bisa meningkat seperti ini. Apalagi Haruka juga sering pulang terlambat. Apa jangan-jangan Haruka belajar di sekolah dan Haruka membenarkannya, di mana Haruka dibantu teman sekolahnya dan caranya mengajar sangat mudah dimengerti. Haruka merasa senang dapat dibantu orang tersebut. Ayahnya juga senang Haruka punya teman yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, teman Haruka juga berhasil dapat ranking pertama seluruh sekolah. Ibunya penasaran akan sesuatu, di mana nilai mata pelajaran Haruka semuanya di atas rata-rata. Jadi, apa yang teman Haruka ajarkan ke Haruka? Haruka menjelaskan pada awalnya ia hanya mengajarkan mata pelajaran yang tak Haruka kuasai, tapi tanpa sadar ia mengajarkan semua mata pelajaran. Mendengar itu membuat ayah Haruka kaget tak percaya. Haruka juga tak menyangka kalau temannya akan bertindak sejauh itu. Tapi orang itu berkata kalau dengan ini juga dapat membantunya dan tampak menikmatinya. Ayah Haruka semakin yakin kalau teman Haruka itu orang yang sangat baik. Haruka juga memuji soal bagaimana ia mengajar dengan sangat sempurna. Bahkan prediksi soal ujiannya juga tepat semua. Ibunya teringat dan bertanya, apakah teman Haruka itu orang yang pernah Haruka bicarakan dengan ibu sebelumnya? Dan Haruka membenarkannya, di mana Haruka menceritakan soal Shinichiro yang merencanakan semua detail festival budaya dan bekerja baik sebagai seorang pemimpin. Karena itu juga membuat Haruka semakin termotivasi untuk belajar. Ayah Haruka penasaran siapa orang yang Haruka sedari tadi bicarakan, karena mau bagaimanapun mendengarnya, itu semua terasa sangat melelahkan. Apakah orang itu masih baik-baik saja? Haruka juga teringat perkataan Shinichiro, di mana ia harus tidur yang cukup atau ia akan mati mendadak di kemudian hari. Dan tampaknya teman Haruka itu sangat menjaga waktu istirahatnya dan mengelola segala hal secara efisien. Ayah Haruka menjadi semakin bingung dan tak terlihat seperti anak SMA pada umumnya. Karena itulah sebagai ucapan terima kasih, Haruka berencana mengundangnya untuk bertamu ke rumahnya Sabtu depan. Ayah Haruka cukup kaget mendengarnya, tapi Haruka merasa harus memberikan sesuatu sebagai hadiah, di mana Haruka akan memasakkan sesuatu untuknya. Ayah Haruka merasa senang melihatnya. Ia selalu merasa anaknya merasa tertekan dengan statusnya, tapi tampaknya ia bisa tumbuh dengan baik sekarang. Ibu Haruka setuju dengan ide Haruka, dan jika itu memang yang ingin Haruka lakukan, mereka semua akan mendukungnya sepenuh hati. Ayah Haruka juga merasa harus berterima kasih karena sudah mau membantu Haruka. Mendengar itu membuat Haruka menjadi begitu senang dibuatnya. Tapi ibu Haruka menyadari sesuatu dan membuat ayah Haruka bingung ada apa. Ibu Haruka mengingat lagi percakapan sebelumnya dan mencoba menebak apakah jangan-jangan orang yang dimaksud itu adalah Shiro, dan kaget dengan fakta yang ada, karena selama ini mereka mengira kalau orang yang dibicarakan itu seorang perempuan. Ibu Haruka merasa itu tak perlu diungkapkan sekarang dan jadikan kejutan di lain hari saja, yang membuat Haruka dan ayahnya bingung apa yang terjadi. Haruka pun dengan cepat pergi untuk mengabari Shinichiro. Ayahnya sangat senang melihat persahabatan antar gadis muda yang sangat menyenangkan. Padahal Haruka tak terlihat punya teman dekat selama ini, dan tampaknya mereka sangat peduli satu sama lain. Ibu Haruka yang mengetahui kenyataannya hanya bisa tersenyum dan membenarkan perkataan suaminya itu. Ayah Haruka dibuat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ibu Haruka akan merahasiakannya sampai hari pertemuan itu terjadi. Ayah Haruka hanya bisa pasrah dan berharap istrinya dapat membantu Haruka. Tapi sedari tadi, ibu Haruka selalu saja menggoda ayahnya karena merasa ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Di rumah Shinichiro, ia menjadi begitu stres dan panik di saat yang bersamaan. Ia tak menyangka akan diundang ke rumah Haruka dan bingung apa yang harus ia lakukan. Karena aku datang dan melihat kakaknya yang tampak kebingungan, karena aku menebak apakah jangan-jangan terjadi sesuatu dengan duel abangnya dan si bajingan itu. Tapi ini masalah yang berbeda karena Shinichiro sudah memenangkan duelnya. Mendengar itu membuatkan aku merasa sangat senang. Lalu
bertanya apa yang membuat abangnya itu sepanik ini. Shinichiro menjelaskan ceritanya, dan setelah itu membuat Kanako menjadi bersemangat. Tak menyangka Shinichiro akan diundang ke rumah Haruka. Shinichiro sudah seringkali menceritakan soal Haruka yang merupakan gadis muda yang baik dan polos, dan pastinya ini hanya murni untuk mengucapkan rasa terima kasih saja, yang mana membuat Kanako bingung. Jadi apa masalahnya? Duel kakaknya juga sudah berhasil dilewati, dan juga abangnya diundang ke rumah Haruka. Masalahnya Shinichiro tak punya pakaian yang bagus. Mendengar itu membuat Kanako heran apa maksudnya. Shinichiro merasa ia harus menggunakan pakaian yang bagus untuk bertamu ke rumahnya Haruka. Kanako kaget, ternyata cuma masalah itu saja. Tapi bagi Shinichiro ini masalah yang penting. Bagaimana jika Shinichiro datang dengan menggunakan pakaian yang murahan tapi malah dibenci oleh orang tuanya Haruka? Jadi Shinichiro tak bisa pergi dengan pakaian murah seperti ini. Kanako langsung memukul Shinichiro untuk menenangkannya. Shinichiro bingung kenapa ia dipukul. Kanako merasa kalau abangnya itu harus berpikir dengan tenang terlebih dahulu dan jangan memaksakan dirinya. Bagi Kanako, abangnya masihlah seorang anak SMA, jadi wajar tak punya pakaian yang mewah ataupun bagus. Dan jika Shinichiro memaksakan sesuatu dan tak cocok, malah akan membuat suasana menjadi tak nyaman. Kanako menyadari beberapa gadis SMP yang terlihat sangat bagus dalam pakaiannya itu karena mereka mengerti cara menimbang pakaian yang cocok atau tidak seperti apa. Meskipun itu pakaian yang murah sekalipun, jika dicocokkan maka akan jadi bagus juga. Juga jangan lupa untuk sikat gigi dan rapikan rambut, dan tak lupa menggunakan minyak wangi juga. Shinichiro harus berfokus dengan warna pakaian. Memang terdengar aneh, tapi warna dari pakaian itu punya dampak yang besar. Jika ingin menghabiskan waktu pribadi bersamanya, cukup pilih warna yang cerah seperti putih, tapi untuk celananya harus lebih gelap seperti coklat. Shinichiro bingung kenapa adiknya tahu pakaian yang ia punya. Itu karena Kanako sangat mengerti abangnya yang selalu memilih pakaian yang sekedar nyamannya saja. Karena Shinichiro diundang ke rumah Haruka, maka ini akan jadi acara terbesar dalam hidupnya Shinichiro. Karena itulah, inilah waktu yang tepat bagi Shinichiro untuk mendapatkan hatinya Haruka. Shinichiro pun mengerti dan akan berusaha sebaik mungkin. Kanako mengingatkan satu hal lagi, di mana Shinichiro tak boleh berbuat mesum di rumah Haruka. Dan Shinichiro berteriak kalau itu tak akan terjadi. Lalu di hari Sabtu, Shinichiro menunggu Haruka di sebuah stasiun, tempat mereka berjanji untuk bertemu. Itu karena bagi Haruka, Shinichiro adalah tamu yang harus ia jemput, dan Shinichiro hanya ingin menuruti keinginan Haruka saja. Tapi Shinichiro menyadari sesuatu, di mana ia tak punya kontaknya Haruka. Meskipun sering bersama, tapi mereka bukanlah teman dekat. Juga Shinichiro menyadari kalau musim panas semakin dekat, dan jika semuanya tak ada yang berubah, maka musim panas ini sama saja dengan kehidupan masa lalunya. Dan akhirnya Haruka pun sampai dan menjemput Shinichiro. Shinichiro terpana dibuatnya melihat Haruka dengan pakaian kasual. Shinichiro pun kembali menyapa Haruka, dan Haruka sudah menduganya kalau Shinichiro pasti akan datang lebih awal. Haruka berterima kasih karena Shinichiro sudah menerima undangannya, tapi justru Shinichiro lah yang berterima kasih karena sudah mau memasakkan sesuatu untuknya. Juga Shinichiro memuji pakaian Haruka yang terlihat cocok dengannya. Mendengar itu membuat Haruka tersipu malu dan senang dibuatnya. Shinichiro berterima kasih atas saran yang Kanako berikan padanya dan berhasil. Haruka pun mengajak Shinichiro pergi, di mana sebuah mobil mewah sudah menunggu mereka berdua. Sang supir keluar menyambut Shinichiro dan memperkenalkan dirinya bernama Natsuzaki. Shinichiro juga menyapa balik Natsuzaki. Natsuzaki benar-benar kaget, ternyata teman Haruka itu laki-laki. Shinichiro hanya bisa tertawa dan masuk ke dalam mobil. Di dalam, Shinichiro dibuat kagum dengan interior yang begitu mewah. Mereka pun segera berangkat menuju rumah Haruka. Shinichiro benar-benar kagum dengan keluarga si Joun yang begitu kaya. Tapi Shinichiro menyadari sesuatu soal perkataan Natsuzaki yang kaget melihat Shinichiro yang ternyata seorang laki-laki, dan merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi nanti. Dan cerita pun berlanjut.